Kami dari kelas 8 Ali akan menampilkan drama tentang asal-usul Selat Bali. Selamat menonton. Dahulu kala di kerajaan Daha hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Dia terkenal tekun dalam bersemedi. Suatu hari dia ditemui dewa. Wahai Sidi Mantra, aku perhatikan kau sangat tekun dalam bersemedi. Sebagai hadiah akan kukasihkan harta yang berlimpah. Dan karena kau tidak bisa mendapat keturunan, akan kuanugerahi seorang anak. Terimalah manik ini. Manik tersebut berubah menjadi anak laki-laki yang dinamai Manik Angkeran. Sidi Mantra sangat bersuka cita. Manik Angkeran selalu diperhatikan dan dimanja. Semua yang diinginkannya selalu dipenuhi. Berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun, dia memiliki sifat yang berbeda dari ayahnya. Dia sangat bergemat berjudi. Sehari-hari hanya berjudi. Dia tak pernah tinggal diam di rumah. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkeran. Tapi sayang, keberuntungan tak pernah berpihak dengannya. Setiap kali dia berjudi, dia selalu kalah dan meninggalkan hutang. Kini semua harta sudah habis tak bersisa. Ditambah pilitan hutang yang sangat banyak membuat Manik Angkeran secara diam-diam mengambil semua harta yang disimpan orang tuanya. Dia yakin dengan harta tersebut semua hutangnya dapat dilunasi dan sisanya dapat digunakan kembali untuk berjudi. Seakan tak pernah jerah, dia berjudi lagi dan kalah lagi. Begitu terus hingga semua harta orang tuanya habis. Kini hidup Manik Angkeran jauh dari kata tenang karena selalu dikejar oleh penagih hutang. Suatu hari, ayah Manik Angkeran bermaksud mengambil sejumlah harta di tempat penyimpanan tersebut. Hah? Di mana Sumartaku? Kenapa bisa basah seperti ini? Maafkan aku ayah, aku menggunakannya untuk berjudi. Kau ini ya, sudah berdekatan berkali-kali. Jangan Kalau bantu aku ayah, jika aku tidak membayar utangku, aku akan dihabisi. Sekarang aku tidak mempunyai harta sepeser pun karena telah kau habiskan. Baiklah, aku akan mencari petunjuk untuk membantumu. Demi sang anak, Sidi Mantra pergi bersemedi untuk memohon petunjuk daripada dewa. Dewa pun datang dan berkata, Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung.
Di sana kau akan menemukan harta yang berlimpah yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Besuki. Gunakanlah genta ini untuk memanggilnya. Berangkatlah dia ke Gunung Agung, melewati hutan yang terkenal angker dan berbahaya. Setelah perjalanan panjang, dia pun sampai di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra kemudian membunyikan genta untuk memanggil Naga Besuki. Tak berselang lama, muncul sang naga dari dalam gua. Apa tujuanmu datang ke sini, Balupana? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang-utang. Baiklah, tapi sampaikan padanya untuk menggunakan harta ini dengan bijak. Baiklah. Terima kasih Naga Besuki. Akan kusampaikan pesanmu untuk anakku. Semoga dewa membalas kebaikanmu. Sidi Mantra pun pulang dengan harta Naga Besuki. Sesampainya di rumah, dia memberikan harta tersebut serta berhenti berjudi, dan jika masih ada sisa disimpan saja. Manik Angkeran pun berjanji akan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, janji hanya tinggal janji. Tak lama, janji hanya tinggal janji. Kebiasaan berjudi tidak bisa hilang. Dia menghabiskan semua harta tersebut untuk kembali berjudi. Dan seperti biasa dia kalah dari perjudian itu. Tak lama Manik Angkeran datang menemui ayahnya dengan maksud meminta uang lagi. Manik, kau telah melanggar janjimu. Kali ini aku tidak akan membantumu lagi. Manik Angkeran kebingungan karena ayahnya yang sangat marah dan tak mau membantunya. Ketika duduk termenung di bawah pohon, lamunannya seketika buyar karena seseorang menghampiri. Dan memberikan saran agar ikut ayahnya pergi ke Gunung Agung karena dia pernah sesekali melihat Sidi Mantra menuju ke sana. Barangkali masalahnya bisa teratasi. Setelah mendapat saran dari orang itu, Manik Angkeran bergegas pulang. Di lain sisi, ternyata Sidi Mantra tak begitu tega melihat keadaan anaknya. Dia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Naga Besuki sekali lagi. Berangkatlah hari itu Sidi Mantra menuju Gunung Agung. Di tengah perjalanan pulang, Manik Angkeran melihat sosok yang tidak asing. Ia pun berhenti sejenak untuk memastikannya. Ternyata benar, sosok tersebut adalah Sidi Mantra sang ayah. Karena dia malu dengan perbuatannya, Manik Angkeran memilih bersembunyi sambil melihat kemana sang ayah pergi. Kemudian memutuskan untuk mengikutinya. Manik Angkeran bertanya-tanya kemanakah tujuan sang ayahnya, apakah ke Gunung Agung atau ke tempat lain. Ternyata benar, Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung. Manik Angkeran terus mengawasi dari kejauhan. Nampak sang ayah berhenti di depan gua sambil membunyikan genta. Tiba-tiba dia melihat sesosok naga besar yang keluar dari gua itu dan berbincang dengan ayahnya. Tampak
Akhirnya naga itu memberikan harta yang banyak. Ternyata harta yang selama ini adalah pemberian naga itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Usai mendapatkan harta, Sidimatra pulang dan tetap diikuti oleh anaknya. Manik Angkeran berencana untuk mencuri genta dari sang ayah agar rencananya berhasil. Sesampainya di rumah, Sidimatra pun beristirahat dan menunggu kepulangan anaknya dengan maksud memberikan harta yang telah ia peroleh. Dari kejauhan, Manik Angkeran melihat ayahnya yang tertidur lelap. Ia pun segera mengambil genta itu. Kemudian berangkatlah Manik Angkeran menuju Gunung Agung untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran meniru ayahnya dengan membunyikan genta. Mendengar bunyi itu, naga Besuki keluar dari gua. Meski sebelumnya sudah pernah melihat naga itu, tubuh Manik Angkeran tetap gemetar ketakutan. Dari jarak dekat, sosok naga Besuki bagaikan makhluk raksasa yang mampu membunuhnya dalam sekejap mata. Siapa kau? Apa tujuanmu di sini? Kenapa kau bisa memiliki genta itu? Aku adalah Sidimatra, aku adalah Manik Angkeran, putra dari Sidimatra. Ayahku mengutusku untuk meminta harta sedikit darimu. Di waktu yang sama, Sidimatra terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat kotak penyimpanannya telah terbuka dan genta miliknya telah hilang. Ia berpikir bahwa yang mengambilnya adalah anaknya. Ia pun menuju Gunung Agung untuk memastikan. Sementara itu, naga Besuki telah mengetahui bahwa Manik Angkeran berbohong. Dengan perasaan marah, naga Besuki memberikan hartanya. Baiklah, akan ku kasih kau sedikit hartaku, tapi kau jangan pernah kesini lagi. Ketika naga Besuki memberikan hartanya, perhatian Manik tertuju pada permata besar yang ada di ekor sang naga. Muncullah sifat tamak Manik Angkeran. Dengan serakah dia menebas ekor naga Besuki. Naga Besuki kesakitan dan berusaha mengejar Manik Angkeran. Namun sang naga kesulitan mengejar karena kehilangan ekornya. Naga Besuki pun menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu pun menyambar setiap jejak kaki yang ada hingga sampai pada Manik Angkeran dan membakar tubuhnya hingga hangus. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Agung, Sidimatra merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, di tengah jalan ia melihat anaknya telah hangus terbakar. Di sampingnya terdapat genta dan potongan ekor naga. Sidimatra kemudian membawa sang anak dan potongan ekor naga itu ke tempat naga Besuki berada. Ia bermaksud bermohon untuk menghidupkan Manik Angkeran kembali. Akan kuhidupkan anakmu, namun aku mempunyai satu syarat. Kau harus menyambutkan kembali ekorku. Aku turut permintaanmu. Bila mana Manik Angkeran itu kembali, akan
akan kukasih dia untuk mengabdi di sini selama. Dengan kesaktiannya, ekor naga Besuki dapat tersambung kembali. Sang naga juga memenuhi janjinya. Dari mulutnya keluar asap tebal. Kemudian muncul sosok Manik Angkeran yang sembuh seperti sedia kala. Manik Angkeran kemudian bersujud meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Sidi Mantra telah memaafkan anaknya, akan tetapi dia memberitahu bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Dia menyuruh anaknya untuk hidup mandiri. Kemudian Sidi Mantra kembali menuju Daha. Di tengah perjalanan, dia memikirkan cara agar putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Perairan telah memisah keduanya. Kedua daratan tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara pulau kini dikenal dengan Selat Bali. Ayo. Sabar. Sekian dari kami, maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.